Menteri Kebudayaan Fadly Zon dalam beberapa waktu terakhir dikecam atas pernyataannya yang menyebut tidak adanya ruda paksa pada kerusuhan Mei tahun 1998. Fadly Zon mengatakan, peristiwa itu hanya berdasarkan rumor yang beredar dan tidak pernah ada bukti pemerkosaan massal pada peristiwa Mei tahun 1998. Nah, ada perkosaan massal. Betul nggak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu nggak pernah ada proofnya, bukti. Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada nggak di dalam buku sejarah itu? Enggak pernah ada, ucap Fadly Zon dalam program Real Talk with Uni Lubis, Senin, tanggal 8 Juni tahun 2025. Namun, laporan Tim Gabungan Pencari Fakta, TGPF, kasus kerusuhan 13-15 Mei tahun 1998 berkata lain dengan pernyataan Fadly Zon. Sebagai informasi, TGPF kasus kerusuhan 13-15 Mei tahun 1998 dibentuk berdasarkan keputusan bersama Menteri Pertahanan, Panglima ABRI, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Negara Peranan Wanita, dan Jaksa Agung. Adapun anggota TGPF terdiri dari unsur pemerintah, Komnas HAM, Lembaga Swadaya Masyarakat, LSM, dan organisasi kemasyarakatan, Ormas, lainnya. 52 orang korban pemerkosaan dalam laporan tersebut, TGPF menemukan adanya tindak kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta, Medan, dan Surabaya dalam kerusuhan 1998. Bentuk kekerasan seksual dibagi dalam 4 kategori, yakni pemerkosaan, 52 korban, pemerkosaan dengan penganiayaan, 14 orang, penyerangan, penganiayaan seksual, 10 orang, dan pelecehan seksual, 9 orang. Selain korban-korban kekerasan seksual yang terjadi dalam kerusuhan Mei, TGPF juga menemukan korban-korban kekerasan seksual yang terjadi sebelum dan setelah kerusuhan Mei. Kasus-kasus kekerasan seksual ini ada kaitannya dengan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi selama kerusuhan, bunyi laporan tersebut. Berdasarkan hasil analisis TGPF, kekerasan seksual telah terjadi selama kerusuhan dan merupakan satu bentuk serangan terhadap martabat manusia yang telah menimbulkan penderitaan yang dalam dan rasa takut dan trauma yang luas. Kekerasan seksual terjadi karena adanya niat tertentu, peluang, serta pembentukan psikologi massa yang seolah-olah membolehkan tindakan tersebut dilakukan sehingga melipat gandakan terjadinya perbuatan tersebut, bunyi laporan TGPF. Laporan itu juga menjelaskan, adanya kesimpangsiuran terkait jumlah korban pemerkosaan jika mengacu pada hukum yang mensyaratkan adanya laporan korban, ada, tidaknya tanda-tanda persetubuhan, dan atau tanda-tanda kekerasan serta saksi dan petunjuk. Di pihak lain, keadaan traumatis, rasa takut yang mendalam serta aib yang dialami oleh korban dan keluarganya, membuat mereka tidak dapat mengungkapkan segala hal yang mereka alami, bunyi laporan itu. Tuntut Fadly Zon minta maaf. Sejarawan dan aktivis perempuan, Ita Fathia Nadia menilai, pernyataan Fadly Zon yang menyebut tidak ada pemerkosaan pada kerusuhan Mei tahun 1998 adalah sebuah dusta. Ita yang pernah menjadi tim relawan kemanusiaan yang digagas Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bercerita bahwa ia dan relawan lainnya sampai kewalahan menangani banyaknya pemerkosaan di Jakarta pada Mei tahun 1998. Jadi apa yang disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadly Zon, itu adalah sebuah dusta, kata Ita dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Jumat, tanggal 13 Juni tahun 2025. Ita menuturkan, seorang menteri semestinya mengembalikan memori atau ingatan sebagai reparasi untuk menyembuhkan trauma bangsa ini. Untuk menyembuhkan trauma dari kaum perempuan yang menjadi korban. Tetapi justru dia menegasikan, menyangkal tentang peristiwa perkosaan Mei tahun 1998, tegas Ita. Oleh karena itu,
Ita menuntut Fadlizon untuk menyampaikan permintaan maaf kepada korban karena sampai saat ini masih tertekan dengan kasus pemerkosaan yang terjadi pada Mei tahun 1998. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.